Duda menyelamatkan ular putih yang membeku. Selama 4 tahun, air di kendi rumahnya berubah menjadi air darah yang busuk. Hanya dia yang minum semangkuk air yang jernih dan manis. Masih mengapung beberapa sisik ular. Liu Duda adalah orang yang terkenal menderita di desa. Pria itu mencari mati, mengurus ibu tua yang buta untuk hidup. Musim dingin tahun itu sangat dingin. Dia mencuci pakaian di tepi sungai. Dia melihat ular putih melingkar di tepi lubang es. Membeku menjadi keras. Ekor masih bergetar sedikit. Hatinya lembut. Dia memasukkan ular itu ke dalam pelukannya dan membawanya pulang. Diletakkan di atas kompor untuk menghangatkan diri. Ular itu perlahan mendekat dan tidak menggigitnya. Sebaliknya, ular itu menatapnya sejenak. Tatapan itu mirip dengan manusia. Kemudian dengan cepat menghilang ke dalam kompor. Liu Duda juga tidak menganggapnya serius. Namun setelah itu, kejadian aneh di rumahnya terus berlanjut. Di malam hari, selalu terdengar suara arang yang terbakar di dalam kompor. Seolah-olah ada sesuatu yang merayap. Ibu tua yang buta selalu berkata, "Nak, ada seseorang di atas kompor rumah kita. Setiap malam dia membenarkan selimutku." Liu Duda sangat ketakutan. Namun hidup harus terus berjalan. Tahun berikutnya saat musim semi tiba, desa mengalami kekeringan. Semua sudah beres. Hanya saja, kendi air di rumah Liu Duda selalu penuh dengan air. Tapi air itu berbau amis dan tidak sedap. Seperti darah. Ibu tua itu tidak bisa melihat. Setelah meminumnya, dia langsung bilang rasanya manis. Mereka juga mengatakan ada beberapa potongan kecil yang mengambang di air. Licin. Liu Duda melihatnya dan jiwanya seolah melayang. Di permukaan air mengapung beberapa sisik putih. Orang-orang di desa bilang rumahnya terkena gangguan. Mereka menjauh sejauh mungkin. Liu Duda juga takut. Tapi ibunya tidak bisa jauh dari air ini. Begitu meminum air lain, dia langsung muntah darah. Dia hanya bisa memaksakan diri untuk terus menggunakannya. Suatu malam, dia tidak bisa menahan diri dan diam-diam meminum 1 mangkuk. Begitu air itu masuk ke mulutnya, ternyata rasanya sangat manis dan segar. Sama sekali tidak berbau amis. Dia melihat dengan seksama. Di dasar mangkuk terdapat beberapa sisik yang bening dan transparan. Bersinar lembut di bawah sinar bulan. Saat itu, suara manusia terdengar dari dapur. "Orang yang berjasa, jangan takut. Air darah itu adalah pelajaran untuk orang-orang desa. Mereka tidak menolong ketika melihat orang dalam bahaya musim dingin lalu. Membuatmu menggendongku sejauh 3 mil. Bau amis di air ini adalah kotoran di hati mereka. Tapi jika hatimu baik, saat meminumnya itu adalah embun manis." Liu Duda akhirnya mengerti. Ular putih bukanlah makhluk biasa. Dia bertanya, "Kamu sebenarnya siapa?" Dari dapur muncul seorang cendekiawan berbusana putih. Memiliki alis yang jelas dan mata yang indah. Hanya saja ada garis halus di sudut matanya. Seperti mata ular. Cendekiawan itu berkata, "Saya telah berlatih selama 500 tahun. Tahun lalu saya gagal melewati cobaan. Beruntung kamu telah menyelamatkan nyawa saya. Sekarang saya harus kembali ke gunung untuk melanjutkan latihan. Sebelum pergi, saya ingin membalas budi kamu." Cendekiawan itu mengeluarkan sebuah butir dari lengannya. "Ini adalah inti spiritual saya. Kamu